mau menginterview mengenai BPUPKI dan Pancasila. Apakah bersedia? Bersedia. Nah, dalam sidang BPUPKI tersebut itu kan melibatkan banyak tokoh yang memiliki latar belakang yang berbeda ya. Menurut kamu kenapa penting mereka harus ada di dalam BPUPKI? Karena menurut aku tokoh-tokoh penting itu bisa menjadi representatif atau perwakilan rakyat Indonesia yang bisa menyuarakan nilai-nilai persatuan juga demokrasi dari rakyat Indonesia. Nah, dalam sidang tersebut itu kan pasti banyak pendapat kan ya, dan pasti mereka itu semua melewati proses musyawarah dalam sidangnya tersebut. Nah, bagaimana proses sidang tersebut mencerminkan nilai keempat Pancasila? Sila keempat ya, karena sila keempat itu kan nilai-nilainya itu tentang permusyawaratan juga demokrasi, dan di sidang BPUPKI itu mereka mereka sidang itu keputusannya diambil secara musyawarah dan juga diskusi, jadi bukan tanpa paksaan, jadi secara langsung itu sudah mencerminkan nilai dari sila keempat. Oke, ini langsung aja diinterview. Pertanyaan pertama, apa alasan Jepang membentuk BPUPKI dan gimana hal itu berkaitan dengan perumusan Pancasila? Oke, jadi alasan Jepang membentuk BPUPKI itu adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Dan kenapa itu penting bagi Pancasila? Karena pada saat pembentukan BPUPKI, lahirlah Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia ini. Oke. Pertanyaan kedua, mengapa sidang pertama BPUPKI dianggap sebagai momen penting dalam sejarah lahirnya Pancasila? Oh, sidang BPUPKI yang pertama itu dianggap penting karena sidangnya itu merupakan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Itu dianggap penting karena pada sidang itu Soekarno itu merumuskan Pancasila sebagai dasar negara bersama orang-orang yang ada di pidato tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Ya, keren banget kalau BPUPKI. Teknik hubungan. Saya akan mewawancarai terkait sejarah Pancasila dan BPUPKI dari kelompok dulu. Oke, jadi mungkin pertanyaannya aku mau nanya ke Naila. Kamu tahu nggak sih kira-kira peran Soekarno sendiri dalam BPUPKI tentang gagasan dasar negara Indonesia? Karena kan kita udah belajar saat SMA gitu ya. Gimana tuh? Menurut kamu gimana perannya Soekarno? Kalau menurut aku, yang aku pernah tahu dan belajar itu Soekarno itu berperan ikonik tepatnya tuh di 1 Juni 1945 itu terkait perumusan nama Pancasila. Jadi perumusan dasar Pancasila itu, nama Pancasila itu tuh yang dicetuskan oleh Soekarno. Jadi kalau ditanya peran ya beliau itu penggagas nama Pancasila. Oke. Benar sih, mungkin Soekarno kan emang paling penting banget ya di BPUPKI ini, apalagi di Indonesia sendiri. Oke, mungkin aku next nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dari kamu sendiri nih, menurut kamu nilai-nilai Pancasila apa aja sih yang muncul dari, kita kan tahu ya semangat sama gimana sih dinamika dari BPUPKI dibentuk, habis itu juga proses pembuatannya juga sangat ribet gitu. Dan kamu apa aja sih nilai-nilai Pancasila yang terukit? Kalau dari yang aku lihat itu ada dua yang utama sih mas. Yang pertama itu pasti musyawarah mufakat, karena kan mereka merumuskan dasar negara gitu kan. Jadi mereka dari latar yang beda-beda ngumpul di satu tempat itu untuk satu tujuan yang sama gitu. Nah, dari satu tujuan yang sama itu lanjut ke poin kedua, yaitu tentang persatuan. Jadi mereka itu punya satu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi itu sih mas, dua poin. Oke, itu aja sih mungkin yang utama, karena kan kita pasti banyak dasar-dasar dari BPUPKI lah ya. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Makasih ya Nela udah mau ngisi pertanyaan. Makasih. Oke, sekian presentasi dari saya tutup dengan terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rangkuman tentang film BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ringkasan dari film BPUPKI sendiri ini diambil dari film BPUPKI tentang sejarah perumusan Pancasila, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbiko Sakai merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai strategi untuk menarik simpati rakyat Indonesia di tengah kondisi Perang Dunia II yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan menjadi tonggak awal perumusan dasar negara. BPUPKI sendiri ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan 67 tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh nasionalis dan tokoh agama. Latar belakang terbentuknya BPUPKI.
Jadi kondisi dunia saat itu pada tahun 1945, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II, terutama di Perang Pasifik. Pasukan sekutu seperti Amerika dan sekutunya makin mendesak Jepang di berbagai wilayah Asia termasuk Indonesia. Strategi politik Jepang. Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia agar tetap membantu Jepang dalam perang, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut diumumkan pada 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Jepang Koiso bahwa kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia di kemudian hari. Selanjutnya, tindakan konkret Jepang. Sebagai wujud dari janji tersebut, Jepang membentuk 9 lembaga semi-legislatif yaitu BPUPKI pada 1 Maret 1945, dan janji tersebut diresmikan pada 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. Tujuan Jepang adalah untuk menenangkan rakyat Indonesia agar tidak memberontak, mempercepat proses kemerdekaan dengan pengawasan Jepang, serta menjaga citra Jepang sebagai pembebas Asia dari penjajah Barat. Selanjutnya merupakan tugas BPUPKI. Yang pertama adalah untuk merumuskan dasar negara, di mana terdapat diskusi penting pertama, yaitu merupakan mengenai Indonesia merdeka akan berdiri di atas dasar apa. Kemudian terdapat para tokoh seperti Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mereka dalam sidang pertama BPUPKI. Puncaknya adalah pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Yang kedua adalah membentuk panitia panel pendukung. Untuk mempercepat tugas, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk mengumpulkan usulan anggota. Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal pembukaan UUD 1945. Selanjutnya adalah menyusun dan membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Pada sidang kedua, pada 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI fokus menyusun rancangan UUD termasuk bentuk negara yang disepakati Republik, wilayah negara yang disesuaikan dengan bekas wilayah Hindia Belanda, serta sistem pemerintahan dan kewarganegaraan. Untuk sidang utama BPUPKI terbagi menjadi 2 sidang. Sidang pertama itu terlaksana pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang pembahasannya adalah membahas dasar negara dan juga melahirkan gagasan Pancasila oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua yaitu pada Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara Indonesia. Dan melalui kedua sidang ini, BPUPKI memberikan kontribusi besar dalam merumuskan dasar negara, menyusun arah dan sistem pemerintahan, serta merancang Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya akan membahas tentang analisis sosial terkait sejarah Pancasila. Yang kami dapatkan sumbernya dari studi literatur maupun video BPUPKI. Oke, jadi saya akan mulai dengan membahas bagaimana latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ini penting banget karena dari sini kita bisa lihat gimana kompleksnya dinamika sosial politik Indonesia di waktu itu. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila sebagai dasar negara. Dari ide ini tuh sebenarnya bukan muncul secara tiba-tiba, tapi lahir dari realitas masyarakat Indonesia di waktu itu yang sudah sangat beragam, baik secara etnis, agama, budaya, maupun golongan sosial. Nah, dari sisi sosial, Pancasila tuh bisa kita lihat sebagai hasil dari dialog sosial dan politik. Artinya, ini adalah bentuk usaha buat nyatuin masyarakat Indonesia yang majemuk. 5 sila lain yang diusulin, terutama sila pertama dan ketiga, adalah bentuk kompromi, yaitu titik temu antara berbagai pandangan ideologis seperti nasionalisme, Islam, dan tradisi lokal. Sukanto 2017 bilang kalau proses perumusan ini menunjukkan pentingnya kesepakatan inklusif. Semua pihak harus dilibatkan tanpa terkecuali. Di sidang BPUPKI sendiri, ada yang ngusulin Islam sebagai dasar negara, ada juga yang mendorong nasionalisme murni. Jadi jelas kalau perbedaan pendapat itu sangatlah kuat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa secara sosial ada fragmentasi atau perpecahan. Karena banyak banget kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda. Tapi menariknya, proses ini justru mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat di masyarakat kita, yaitu semangat musyawarah dan gotong royong. Dan ini ditegaskan pula sama Mulyana
pada tahun 2019 yang nyebut kalau musyawarah dan gotong royong jadi nilai dominan dalam proses perumusan Pancasila. Kompromi yang terjadi itu bukan sekedar politik, tapi juga mencerminkan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Melanjutkan yang teman saya sudah bahas mengenai analisis sosial untuk sejarah Pancasila, yang berikutnya ada Pancasila sebagai alat integrasi sosial. Jadi Pancasila ini tidak hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan formal negara, tapi lebih dari itu, ia juga dirancang sebagai falsafah hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila ini mengikat berbagai kelas sosial, etis, agama, dan ideologi ke dalam satu identitas nasional yang utuh. Nilai-nilainya seperti persatuan dan keadilan sosial itu menjadi instrumen penting dalam mencegah disintegrasi bangsa. Nah, secara sosial, Pancasila ini berfungsi sebagai alat integrasi. Gimana maksudnya? Ia mencegah perpecahan yang bisa timbul dari perbedaan suku, agama, dan pandangan politik. Proses penyusunannya ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif bangsa bahwa untuk hidup damai dan adil dalam keberagaman, kita tuh perlu tantangan sosial yang mengayomi semua golongan. Oke, selanjutnya ini ada implikasi sosial jangka panjang. Keberadaan Pancasila ini sebagai dasar negara ini hingga saat ini tuh menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya itu kayak keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan itu terus menjadi penjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam. Oke. Menurut Husni 2021, Pancasila ini tetap relevan sebagai landasan harmoni sosial di tengah keragaman Indonesia. Nilai-nilai itu menjadi fondasi yang memperkuat kehidupan berbangsa. Bahkan pendidikan kewarganegaraan kini berperan penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda sebagai upaya menjaga keberlanjutan Pancasila di masa depan. Oke, dan ini ada terakhir, ada daftar pustaka untuk seluruh penulisan kami mulai Soekarno hingga Sari.